Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki materi yang keempat, yakni mabani dan mu'rab. Bab mabani dan mu'rab. Nah, sebenarnya apa sih itu mabani dan mu'rab? Mabani dan mu'rab ini adalah sifat dari kalimat. Nah, sifat kalimat ini ada yang mabani, ada yang mu'rab. Kalau mabani ini artinya tetap. Jadi dari segi i'rabnya ini tetap. Tapi kalau mu'rab ini bisa berubah-ubah. Mabni artinya tetap, mu'rab artinya bisa berubah-ubah, seperti itu. Kan kadang ada i'rab dari kalimat ini pasti rafa, tandanya pasti dhammah dhahirah. Itu namanya mabni. Tapi juga ada yang sifatnya mu'rab, yakni boleh dibaca fathah, boleh dibaca dhammah. Nah, itu sifatnya nanti mu'rab begitu. Nah, kalau kalimat kan dibagi menjadi dua, dibagi menjadi yang mabni dan mu'rab. Kalau sesuai dari kitab Risalul Akam sendiri ini, mabni adalah kalimat yang huruf akhirnya selalu menempati pada satu tingkah dan tidak berubah meskipun dimasuki amil yang berbeda. Nah, itu yang tetap gitu. Nah, dalam mabni sendiri ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yakni isim ghairu mumtakin, yakni isim yang menyerupai huruf. Contoh hada, itu kan menyerupai huruf. Yang kedua yakni fi'il amar, contoh idrib, insir. Terus apa lagi ya, contohnya fi'il amar ini berarti termasuk yang sudah tetap. Kan nggak mungkin tahu fi'il amar itu kayak contohnya ya idrib, fi'il amr nggak mungkin dorab, itu kan nggak mungkin. Jadi fi'il amr ini pasti i'rabnya idrib gitu. Nah, yang ketiga yakni fi'il madhi, contoh doroba, nasoro. Kan nggak mungkin tahu kalau yang suruh itu kan berarti udah masuk fi'il mudhari. Nah, ini berarti fi'il madhi ya, doroba, nasoro, ini hamila. Terus banyak fi'il mudhari itu, fi'il madhi. Jadi juga alima ya'lamu. Nah, lanjut untuk komponen yang keempat yakni kalimah huruf. Contoh hal, itu kan kalimah huruf ya, hal contohnya seperti itu, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang mu'rab dalam kitab Risalul Akam sendiri pengertiannya seperti ini: kalimat yang huruf akhirnya berubah-ubah sehingga ketika kemasukan amilnya juga berbeda. Ketika jadi i'rabnya tuh berubah-ubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Nah, ini ada 2 komponen, yakni isim mutamakin dan fi'il mudhari. Kalau isim mutamakin ini adalah isim yang tidak menyerupai huruf, contoh zaidun. Nah, adapun fi'il mudhari, nah ini pasti berubah-ubah. Contohnya yadribu zaidan amran, nasara zaidan amran, seperti itu. Nah, perlu menjadi catatan bahwa fi'il mudhari dihukumi mu'rab selama tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak inah. Namun bila bertemu dengan nun tersebut maka hukumnya mabni begitu. Nah, mabninya ini fathah bertemu nun taukid, contoh yadriban, seperti itu. Terus kalau sukun ini bertemu nun jamak inas, contoh yadribna, seperti itu. Kalau i'rab sendiri ini adalah perubahan bunyi di akhir kata. Perubahan bunyi di akhir kata. Kalau i'rab ini sifatnya ada 3, yakni i'rab yang lafdhon, takdiron, sama mahalan. Kalau i'rab yang lafdhon ini adalah i'rab pada kalimat yang mu'rab yang huruf akhirnya berupa huruf shahih, contoh yaqumu zaidun. Adapun i'rab yang takdiron ini dibagi menjadi 6, yakni ada isim mangkus, isim maqsur, isim yang mudhof, mudhofnya pada ya mutakalim, terus fi'il mu'tal alif, fi'il mu'tal ya, dan fi'il mu'tal wawu. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Yakni dari isim mangkus.
Isim mangkus adalah isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah dan sebelumnya dibaca kasrah. Contoh dalam i'rab rafa yakni ja'al qadi. Kalau dalam i'rab jar marartu bil qadi, ada huruf jarnya yaitu ba. Nah, untuk yang isim maqsur adalah isim yang mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah dan sebelum alif dibaca fathah. Kalau tadi isim mangkus ini sebelum akhir dibaca kasrah, namun kalau isim maqsur ini sebelum akhir dibaca fathah, seperti itu. Contoh yang i'rab rafa, ja'al fata. Contoh yang nasab, ra'aitul fata. Contoh yang jar, marartu bil fata, seperti itu. Nah, ada yang ketiga yakni isim yang mudhof pada ya mutakalim. Contoh dalam i'rab rafa yakni ja'a gulami, seperti itu. Kalau nasab, ra'aitu gulami. Jar contohnya marartu bi gulami, seperti itu. Kalau fi'il mu'tal alif, kalau dalam i'rab rafa contohnya yakhsha. Kalau dalam i'rab nasab contohnya la yakhsha. Ini ada pada ayat Al-Qur'an. Nah, untuk yang kelima ini ada fi'il mu'taliya. Contoh di tingkat rafa ya, ini ada yarmi. Adapun yang keenam yakni fi'il mutalwawi. Contohnya dalam tingkat rafa yakni yalzu, ya ghain za wawu, yalzu. Zunya panjang karena wawu mati, seperti itu, yalzu. Nah, untuk sifat i'rab yang ketiga yakni kan i'rab yang sifatnya mahalan. Nah, mahalan ini dibagi menjadi dua, yakni kalimah yang mabni dan jumlah yang menempati tempatnya mufrad. Contoh kalimat yang mabni, contohnya ya ja'a hada. Kemudian inna qama zaidun qama amr. Terus yang kedua yakni jumlah yang menempati tempatnya mufrad. Contoh zaidun qama abuhu, seperti itu. Mungkin itu pembahasan mengenai bab mabni dan mu'rab. Syukran katsiran ala hudurikum wa ijtimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.